Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Siti Ramina. I'm from Natural Science Education Class A. My course Natural Resources Conservation and Manager, Mrs. Dr. Andas Gunda Dilia Rosta MPD. Today I'm explaining about conservation of biology cocoa tree. Atau hari ini saya akan menjelaskan mengenai konservasi biologi dengan tema pohon kokoa atau pohon coklat. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa materi mengenai cocoa tree ini, yaitu hal apa saja yang akan diamati, kemudian waktu konservasinya kapan, tempatnya di mana, dan juga tujuan dari pengamatan ini apa, lalu apa manfaat dari pengamatan ini, kemudian hasil dan pembahasannya serta kesimpulannya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa yang akan diamati atau things of to observation. Nah, resources will make observation about caring for and maintaining brown trees in order to bear a lot of fruit and avoid pests. How to get seedling, how to get ripen, how long brown trees bear fruits, and steps taken by the community in maintaining the sustainability of the brown tree. Maksudnya, konservasi yang akan dilakukan ini adalah mengenai pohon coklat seperti tema yang saya bilang tadi, yaitu pohon coklat sebagai penambahan ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat melakukan perawatan serta perkembangannya. Peneliti akan melakukan pengamatan mengenai merawat dan menjaga pohon coklat agar dapat berbuah banyak dan terhindar dari hama. Kemudian cara untuk mendapatkan bibit, cara melakukan penanaman kembali, beberapa lama pohon coklat itu berbuah, dan langkah yang harus dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian pohon coklat tersebut. Kemudian untuk waktu pengamatan itu dilakukan pada siang hari di sekitar perkebunan pohon coklat masyarakat di daerah tempat tinggal peneliti, yaitu pada Jumat 28 Mei 2021 sekitar jam 10 pagi. Kemudian untuk tempat pengamatan dilakukan pada di Kampung Setimaran, Kecamatan Kenagaran Lahan Mati, Kecamatan Simpati di Kabupaten Pasaman. Konservasi dilakukan di daerah perkebunan di sekitar rumah peneliti. Oke, next kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari pengamatan. Yang pertama, tujuan melakukan pengamatan ini yang pasti melakukan konservasi biologi di khususnya bagian in situnya. Selanjutnya kita untuk mengetahui konservasi tanaman dari pohon coklat oleh masyarakat. Kemudian mengetahui cara menjaga dan merawat perkembangan tanaman pohon coklat oleh masyarakat. Untuk mengetahui cara memperoleh bibit dan menanam kembali bibit tersebut. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian tanaman pohon coklat. Kemudian untuk manfaat pengamatan ini, kita melakukan pengamatan untuk menambah wawasan mengenai konservasi biologi, mengetahui konservasi tanaman pohon coklat, mengetahui cara merawat, menjaga, dan melestarikan tanaman pohon coklat, kemudian mengetahui cara memperoleh bibit serta melakukan penanaman kembali, lalu mengetahui harapan dari masyarakat dalam kelestarian tanaman pohon coklat ini. Oke, next materi yang kita bahas adalah bagian hasil dan pembahasan mengenai pengamatan yang akan dilakukan. Yang pertama mengenai, sebelum itu kita bahas dulu tentang konservasi biologi atau conservation biology. Conservation is the preservation or protection. Literally, the meaning of conservation related to living things and the environment is interpreted as
the preservation, management, and care of natural and cultural resources. Maksudnya di sini konservasi itu adalah pelestarian atau perlindungan secara harfiah, maka konservasi dikatakan sebagai yang terkait dalam makhluk hidup dan lingkungan, diartikan sebagai the preservation, management, and care of natural and cultural resources. Artinya pelestarian, pengelolaan, dan perawatan sumber-sumber makhluk hidup dan kultural. Kemudian dari definisi konservasi itu bisa didapatkan 3 kesimpulan, yaitu preservasi atau preservation atau pelestarian sumber daya alam, kemudian pemanfaatan sumber daya alam dengan penggunaan secara nalar atau intelligent utilization, dan kemudian penggunaan sumber daya alam secara bijak, with use. Bidang konservasi biologi ini merupakan cabang biologi yang bergerak dalam bidang pelestarian makhluk hidup dan lingkungannya. Biologi konservasi memiliki 2 tujuan utama, yaitu pertama memahami dasar-dasar ekologi dari permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh spesies dan ekosistem, kemudian mengembangkan solusi ekologis atau permasalahan yang ada. Oke, selanjutnya mengenai apa itu pohon kakao atau the brown tree, yaitu cocoa atau Theobroma cacao L is a cultivated tree on plantation originating in South America, but now grown in various tropical regions. From the seed of this plant processes product known as coklat. Nah, dalam hal ini kakao atau Theobroma cacao L merupakan pohon budidaya yang di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam berbagai di kawasan tropika. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal dengan sebagai coklat. Kakao merupakan tumbuhan tahunan yang perennial berbentuk pohon, di dalamnya dapat mencapai ketinggian 10 meter. Meskipun demikian, dalam budidaya tanaman ini tingginya dibuat tidak lebih dari 5 meter, tetapi dengan tajuk menyamping yang meluas. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang produktifnya. Bunga kakao sebagaimana anggota Sterculiaceae yang lainnya tumbuh langsung dari batang. Kemudian bunga sempurna berukuran kecil, yaitu diameternya maksimumnya 3 cm, tunggal, tetapi tampak terangkai karena sering jumlah bunga itu muncul dari satu titik tunas. Next, kita masuk ke benefit of cocoa tree plant atau manfaat dari pohon kakao ini, yaitu biji kakao yang sudah kering dan difermentasi memiliki 45-53% lemak dalam bentuk cocoa butter yang dikenal juga sebagai Theobroma oil yang terdiri dari berbagai asam lemak. Biji kakao ini mengandung hingga 10% fenol dan flavonoids yang merupakan antioksidan yang berpotensi menghambat kanker atau penyakit kardiovaskular, serta potasium, magnesium, dan juga kalsium dan zat besi lainnya. Selain itu, mereka mengandung 1-3% theobromin dan kafein, alkaloid yang merangsang sistem saraf pusat. Kemudian kafein ini memiliki efek positif pada kewaspadaan mental, misalnya saat dikonsumsi dalam minuman yang berkafein. Dalam kehidupan masyarakat juga kakao ini juga digunakan sebagai penambahan ekonomi. Kakao juga yang kering lalu dijual kepada orang yang membutuhkan kakao tersebut, kemudian ditambahkan untuk uang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ke membahas pengamatan dari kakao itu sendiri. Nah, yang pertama, how to obtain cacao seed.
yaitu seedlings are obtained when where are animal such as sucrose that eats chocolate and then fall. Then will grow itself. For better result, planters will take the seed that have grown and put in a small pot to be treated first and then later done planting cocoa trees. Maksudnya di sini ketika cara untuk memperoleh bibit kakao itu sendiri, yaitu ketika buah kakao di lingkungan masyarakat ini diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang. Namun untuk tetap melestarikan kakao, bibit diperoleh ketika ada hewan seperti tupai yang makan biji tersebut kemudian jatuh. Ketika jatuh tersebut, maka dia akan tumbuh sendirinya. Untuk hasil yang lebih baik, pekebun akan mengambil biji yang sudah tumbuh tersebut lalu meletakkannya dalam pot kecil untuk dirawat terlebih dahulu, baru nanti dilakukan penanaman pohon kakao. Kemudian tanaman kakao ini ditumbuhkan dari bibit, kemudian bibit akan berkecambah dan memperoleh atau memproduksi tanaman yang baik jika diambil dari pot tidak lebih dari 15 hari. Buah kakao dapat dipanen apabila terjadi perubahan warna kulit pada buah yang telah matang. Sejak fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang, kakao memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Buah matang tersebut dicirikan oleh perubahan warna kulit pada buah dan biji yang lepas dari kulit bagian dalamnya. Bila buah diguncang, maka biasanya dia akan berbunyi, tandanya dia sudah matang. Selanjutnya kita masuk ke doing cocoa bean planting, maksudnya melakukan penanaman biji kakao. Nah, biji kakao yang sudah dewasa tadi bisa langsung kita tanam di daerah yang lapang, agar nanti jika pohon sudah besar tidak menghambat pertumbuhan pohon kakao yang lainnya. Caranya dengan menggali lubang di tanah seukuran tanaman biji kakao, lalu masukkan tanaman kakao beserta tanah yang dalam pot tadi ke dalam lubang dan tutup dengan tanah kembali untuk menambah nutrisinya. Nah, kemudian gimana kita cara untuk merawat pohon kakao itu sendiri atau caring for cocoa trees. Nah, yaitu dengan si tanaman pasti ada kendala dalam menjaga dan melestarikannya, apalagi tanaman tersebut berada di dekat hutan yang banyak binatang yang berusaha untuk mencari makanan. Selain itu, hama juga menjadi penyakit dalam proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dalam hal pengamatan untuk memeras pohon kakao dari hama adalah dengan memberikan pupuk sehingga hama bisa teratasi. Terkadang gangguan hewan seperti tupai diberikan jebakan sederhana sehingga tupai menjadi jerah. Sebagian orang juga melakukan penembakan tupai secara langsung untuk mengusir mereka dari kebun kakao. Tanaman kakao juga akan mengalami percabangan, namun cabang-cabang yang tumbuh akibat pupuk tadi harus dibuang sehingga tidak menghalangi pertumbuhan buah di sela batang kakao. Tanaman kakao juga dibersihkan dari rumput liar yang mengganggu nutrisi saat pertumbuhan dari buah kakao. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cocoa fruit atau buah dari coklat ini, buah dari kakao ini. Yaitu jika hasil dari sebuah tanaman itu pasti kita tunggu adalah buahnya, kan? Nah, buah kakao ini dapat berbuah banyak atau sedikit tergantung perawatan yang diberikan. Buah kakao akan berbuah setiap hari. Jika buah kakao ini diberi pupuk, maka buah yang dihasilkan akan banyak. Namun jika pohon kakao tidak diberi pupuk, maka buah yang dihasilkan akan sedikit, bahkan sangat jarang satu pohon. Buah kakao juga mengalami musim panen, yaitu 1 kali dalam 6 bulan secara umumnya tanpa pupuk. Buah kakao bisa dipanen jika kulit buah berwarna kuning dan hijau kekuningan. Biasanya pekebun akan mengambil isi kakao di dalam kebun, lalu kulitnya akan dibiarkan kering di sana sebagai tambahan pupuk bagi pohon kakao. Sebelum melakukan pengaringan isi kakao, kita bisa membersihkan dulu dengan air mengalir
sehingga kotoran yang ada di sana bisa hilang. Kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Jika sinar matahari terik, isi kakao bisa kering dalam 4-5 hari. Dilihat di mana tempat penjemurannya. Lebih baik penjemuran itu dilakukan di atas tembok yang langsung terkena sinar matahari sehingga isi kakao itu cepat kering. Jika sudah kering maka bisa langsung kita jual. Selanjutnya, bagaimana untuk cocoa tree preservation atau pelestarian dari pohon kakao. Nah, masyarakat melakukan pelestarian kakao dengan merawat dengan baik pohon kakao, dijaga dari hewan dan hama, dibersihkan dari tanaman liar dan diberi pupuk agar tetap bisa hidup. Pohon kakao ini akan terus tumbuh sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu mereka nanti. Dan juga sehingga mereka berusaha untuk menjaga dan mengembangkan kelestarian pohon kakao selain sebagai sumber uang juga sebagai tanda kita melestarikan tanaman tersebut di wilayah Indonesia. Nah, untuk kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan itu adalah kita melakukan pengamatan di pohon kakao di Kampung Saya Timaran, Negari Ahmati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sana masih menjaga kelestarian dari pohon kakao. Masyarakat di sana memanfaatkan pohon kakao sebagai sumber penghasilan sehari-hari. Perawatan yang dilakukan juga dalam kondisi baik. Masyarakat menggunakan pupuk untuk mengusir hama dan menambah kelestarian dari pohon kakao tersebut. Masyarakat juga tetap menjaga kelestarian pohon kakao dengan menambah tanaman kakao di sekitar tanah kebun mereka, walaupun bukan mereka lagi yang merasakan hasilnya nanti. Jadi masyarakat di sana itu tetap menjaga kelestarian pohon kakao dengan baik serta memperhatikan cara menjaga dan merawat pohon untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, begitulah hasil dari pengamatan yang saya lakukan mengenai konservasi biologi terhadap pohon kakao atau tanaman coklat. Thanks all for your attention, and then mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat, dan semoga bermanfaat. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.